Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta BIMTEK dimohon untuk menempatkan diri karena materi yang pertama dari sesi BIMTEK kali ini akan segera dimulai. Bapak Ibu peserta BIMTEK Bidang Umum dan Keuangan Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Andini yang akan memandu jalannya sesi BIMTEK hari ini dengan materi pengelolaan perpustakaan. Tidak hanya bidang keuangan yang membutuhkan pengelolaan yang baik, tapi perpustakaan juga pun seperti itu. Karena perpustakaan merupakan pusatnya informasi dan data dari berbagai sumber, mulai dari buku, jurnal, majalah, dan masih banyak lagi, sehingga membutuhkan kemampuan untuk mengelolanya. Nah, hal ini akan kita kupas tuntas bersama narasumber yang sudah hadir, Ibu Herlina Werianti, SOS, SIK, MM. Beliau merupakan pustakawan ahli muda di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, selama pemaparan materi, ini materinya seperti interaktif, jadi jika Ibu Bapak mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, mohon terlebih dahulu mengajukan tangan, nanti saya menyebutkan namanya, saya persilakan, baru diajukan pertanyaannya. Dan untuk kepada Ibu Herlina, mungkin kita akan memulainya ya Bu ya, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti sudah diperkenalkan, nama saya Herlina Werianti Paunganan. Saya pustakawan muda di Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya merasa sangat saya merasa terhormat ada di antara Bapak Ibu ini karena di mana perpustakaan dianggap poin penting yang perlu kita pelajari bersama, sehingga berada di hadapan Bapak Ibu ini saya merasa sangat mengapresiasi begitu. Sebelumnya saya sudah kasih materi sama panitia dan itu bentuknya seperti modul, karena berbicara tentang perpustakaan itu, untuk mengupas tuntas tentang perpustakaan itu memang dibutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga kami berusaha membuat modul yang nantinya akan menjadi bahan pelajaran atau bahan yang bisa memandu Bapak Ibu dalam mengelola perpustakaan di instansinya masing-masing. Jadi yang saya sampaikan saat ini adalah merupakan pengantar saja bagaimana mengelola perpustakaan. Ini perkenalan saya. Saya merupakan salah satu pengajar jurusan perpustakaan di Universitas Saloleo. Kemudian saya juga merupakan salah satu asesor perpustakaan dan salah satu dari anggota tim penilai Jabatan Fungsional Pustakawan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah apa itu yang menjadi koleksi perpustakaan dan bagaimana mengelola koleksi perpustakaan. Ya, kalau kita berbicara tentang perpustakaan, pikiran kita langsung kepada tumpukan buku, ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Perpustakaan juga ikut bertransformasi mengikuti kemajuan teknologi informasi, sehingga semakin ke sini perpustakaan juga sudah masuk secara inklusif di dalam sendi-sendi kehidupan manusia, bahkan pemerintahan pada umumnya. Kami berusaha hadir di masyarakat, tidak hanya bisa diakses, ya, kita perpustakaan itu bisa hadir di mana-mana, ya, tidak hadir di dalam masyarakat dan juga hadir di tempat kita bekerja, tempat kita mengabdi. Ya,
eh, perpustakaan menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Perpustakaan itu adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustakanya. Ya, itu definisi perpustakaan menurut Undang-Undang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Dan perpustakaan itu kita bagi menjadi 5. Perpustakaan nasional yang berada di pusat pemerintahan, yang menjadi pembina semua jenis perpustakaan yang ada di Republik ini, itu adanya di ibu kota negara. Yang kedua adalah perpustakaan umum. Perpustakaan umum ini hadir di pemerintah daerah, di provinsi, hadir juga di kabupaten-kabupaten, kecamatan, bahkan sampai di desa kelurahan. Ya, perpustakaan umum ini tidak membatasi pemustakanya dengan jenis pendidikan atau pekerjaan atau jenis kelamin atau agama dan sebagainya, tetapi kita melayani semua unsur atau lapisan masyarakat. Dan yang ketiga adalah perpustakaan sekolah atau madrasah, itu yang menjadi pilar pendidikan yang berada di bawah sekolah, ya. Dan yang keempat, perpustakaan perguruan tinggi, itu di masing-masing perguruan tinggi. Nah, kita perpustakaan yang ada di lembaga-lembaga negara, seperti perpustakaan yang ada di pengadilan tinggi, pengadilan negeri, atau lembaga-lembaga pemerintahan lain, itu masuk di kategori perpustakaan khusus. Jadi definisi dari perpustakaan khusus ini menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional dalam standar perpustakaan khusus, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017, perpustakaan khusus ini diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan atau organisasi lain. Artinya, perpustakaan di lembaga kita itu menunjang tusi atau menunjang visi dan misi organisasi di mana kita berada. Seperti perpustakaan pengadilan itu artinya menunjang tugas dan fungsi pengadilan tinggi, seperti itu. Sehingga koleksinya juga harus disesuaikan dengan peningkatan atau pengembangan tusi kita di lembaga tersebut, ya. Dan isinya 80% itu harus menunjang pekerjaan kita di lembaga kita masing-masing. Itulah gunanya perpustakaan khusus, ya, perpustakaan yang ada di lembaga pemerintah. Ya, di perpustakaan ada tiga elemen yang ada di situ, adalah ada pustakawan, ada pemustaka, dan ada koleksinya. Pustakawan yang sesuai dengan undang-undang perpustakaan itu seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Itu definisinya pustakawan. Karena di perpustakaan, selain pustakawan, ada juga namanya pengelola teknis perpustakaan. Kalau pustakawan ini, itu yang menjadi jabatan fungsional, ya. Itu yang menjadi jabatan fungsional. Dan pengelola teknis adalah yang membantu pengelolaan perpustakaan. Kemudian koleksinya. Koleksi itu adalah semua sumber informasi yang kita layankan di perpustakaan kita. Bisa dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam, dan formatnya bisa dalam berbagai media. Dan mempunyai nilai
pendidikan yang dihimpun dan dilayankan. Tetapi kalau kita di perpustakaan khusus, fungsi layanan hanya lebih banyak atau lebih dominan kepada fungsi pelayanan membaca di tempat. Artinya tidak pinjam dan mengembalikan, ya, tidak seperti itu. Tetapi itu dikondisikan. Kalau misalnya koleksinya cukup untuk dipinjamkan, bisa dipinjamkan kepada pegawai dan juga masyarakat umum yang memerlukan. Kita kembali ke itu tadi bahwa perpustakaan itu juga menjadi pusat penelitian atau pusat pendidikan, ya. Dan kemudian ada pemustakanya. Pemustaka di sini adalah pengguna perpustakaan kita, bisa jadi dari perorangan, bisa kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan kita. Ya, dasar hukum dari pengelolaan perpustakaan itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 90 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, tetapi sudah sementara dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Perpustakaan itu sendiri Nomor 43 Tahun 2007. Kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Nomor 9 tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya. Itu bagi fungsional yang menjadi pustakawan yang sudah menjadi jabatan fungsional. Ya, dalam perpustakaan, aspek pengelolaan perpustakaan khusus, ya, sekali lagi perpustakaan Bapak Ibu itu adalah perpustakaan jenis perpustakaan khusus. Di dalamnya ini ada 6 aspek yang kita mulai dari sarana prasarana. Sarana prasarana dalam standar pengelolaan perpustakaan, ya, dalam standar pengelolaan perpustakaan SNI, ya, di SNI 7494/2009, gedung atau ruangan yang disiapkan, yang perlu disiapkan oleh instansi atau institusi di mana perpustakaan kita berada, itu minimal 100 meter persegi, ya. Jadi menyiapkan ruangan atau gedung sendiri dengan ukuran minimal 100 meter persegi dan mempunyai anggaran rutin melalui badan induknya. Yang kedua adalah koleksinya. Koleksinya, perpustakaan kita minimal mempunyai buku 1000 judul. Judul, ya, bukan eksemplar. Eksemplarnya tergantung kemampuan dana yang ada di lembaga induknya kita. Dan yang perlu diingat dalam mengadakan koleksi perpustakaan adalah 80% itu sesuai kebutuhan lembaga, ya. Sesuai kebutuhan lembaga induk itu, kemudian di perpustakaan kita juga ada terbitan instansi induk, ya, misalnya laporan-laporan tahunan, terus laporan-laporan yang didokumentasikan begitu, itu disimpan atau dilayankan di perpustakaan. Kemudian melanggan minimal majalah kekhususan. Kalau misalnya di pengadilan tinggi negeri, itu tentu butuh majalah yang ada hubungannya dengan hukum-hukum keagamaan atau seperti itu, ya. Saya tidak tahu persis sebenarnya kekhususan masing-masing lembaga, tetapi itu minimal, ya, sesuai standar SNI, ya, sesuai standar SNI itu melanggar minimal 10 majalah kekhususan baik tercetak maupun online. Ya, yang ketiga adalah pengelola perpustakaan. Pengelola perpustakaan di sini atau tenaga perpustakaan, kepala perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, perpustakaan kita itu sekurang-kurangnya berpendidikan S1 atau
S1 bidang lain, S1 perpustakaan ya, atau S1 bidang lain dengan tambahan kompetensi ilmu perpustakaan bisa diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Itu untuk kepala perpustakaan. Dan standarnya adalah di perpustakaan khusus itu atau perpustakaan lembaga itu sekurang-kurangnya punya tiga pengelola begitu ya. Satu kepala perpustakaan, satu pustakawan dibantu satu tenaga teknis perpustakaan. Kemudian ada pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi ini adalah bagaimana perpustakaan mengembangkan atau membeli koleksi atau buku atau apapun itu bentuknya yang sesuai standar pengelolaan atau pengembangan koleksi. Misalnya, apakah bisa dibeli melalui pembelian dengan anggaran yang disiapkan, atau bisa juga dengan meminjam atau tukar menukar. Misalnya antara pengadilan negeri yang satu dengan pengadilan agama negeri yang lain bisa saling meminjamkan koleksi begitu. Kemudian ada juga donasi atau wakaf. Wakaf itu bisa diterima dari pihak-pihak yang tidak mengikat, ya. Itu dalam hal pengembangan koleksi. Kemudian bagaimana pengolahan bahan perpustakaan? Pengolahan bahan perpustakaan standarnya adalah buku yang sudah dibeli tentu harus melalui proses administrasi ya. Setelah buku itu ada di perpustakaan, kita mulai dari inventarisasi, kemudian dikatalog, ya, dibuat katalogisasinya, diklasifikasi, kemudian ada kegiatan-kegiatan pasca pengatalogan supaya buku itu siap untuk dipinjamkan, gitu, ya, sudah siap untuk dilayankan. Nah, dalam hal pengolahan bahan perpustakaan ini itu butuh sedikit lebih banyak waktu untuk kita bicarakan, tetapi nanti bisa kita lihat di materinya ya. Nanti kita bisa lihat di materinya sehingga pada saat Bapak Ibu selesai dalam bimbingan teknis ini bisa menjadi bekal untuk pengelolaan perpustakaan. Karena klasifikasi itu sekedar cerita bahwa saya waktu kuliah perpustakaan, klasifikasi itu saya pelajari 3 semester. Ya, jadi untuk dibicarakan dalam waktu 1 atau 2 jam itu tidak cukup, sehingga saya berusaha untuk membuatkan Bapak Ibu modul. Kemudian katalogisasi itu saya pelajari 2 semester. Itu masih berlanjut sampai saya kuliah S2 manajemen masih. Jadi hal-hal ini karena ilmu itu kan berkembang terus, sehingga proses-proses yang kita lalui di bidang perpustakaan itu juga berkembang. Dan yang untungnya sekarang kita sudah dibantu bantuan teknologi, sehingga dalam hal klasifikasi tidak kayak kami dulu waktu saya kuliah tahun 88, mungkin masih banyak yang belum lahir. Tahun 88 saya kuliah di Unhas itu buku panduan kami yang kami sering menyebutnya Alkitabnya kami itu tebal sekali, dan itu masih pakai bahasa Inggris. Jadi disusun secara alfabet, ilmu itu dibagi dalam 10 kelas utama dan disusun secara alfabet, itu bukunya tebal sekali. Ya, jadi itu yang kami pelajari. Tetapi sekarang karena kemajuan teknologi ada namanya katalog online, sehingga kita hanya mengetik kata kuncinya akan muncul nomornya begitu dalam hal mengklasifikasi buku. Ya, kemudian ke layanan perpustakaan khusus. Layanan perpustakaan khusus, perpustakaan lembaga kita itu menitik beratkan pada membaca di tempat, ya, membaca di tempat. Tetapi itu juga tidak menutup kemungkinan kita mengadakan ada sirkulasi. Sirkulasi itu peminjaman dan pengembalian, ya. Ada kemudian ada referensi, kemudian ada layanan kesiagaan informasi. Kesiagaan informasi ini tergantung kepada lembaga yang menaungi kita begitu. Apakah sering mengupdate informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan tugas dan fungsi kita dalam bentuk format yang disiapkan, tentu berbeda-beda begitu ya. Ada yang contohnya saya melihat di Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian itu membuat perpustakaan digital yang bisa diakses oleh seluruh binaan, instansi-instansi atau lembaga-lembaga di bawah Kementerian Pertanian begitu. Nah, saya tidak tahu kalau di Kementerian Agama apakah juga disiapkan wadah atau disiapkan link untuk pegawai-pegawainya atau binaan-binaannya di provinsi dan di kabupaten itu untuk mengeksplor atau meningkatkan kompetensinya begitu. Kemudian penelusuran informasi. Penelusuran informasi dalam hal ini tidak hanya terbatas kepada buku-buku, ya, tidak hanya terbatas kepada buku-buku yang disiapkan di perpustakaan, tetapi bisa juga dari majalah atau jurnal-jurnal online yang dilanggan oleh Departemen Agama. Dan layanan bimbingan pengguna. Bimbingan pengguna dalam hal ini, misalnya ada masyarakat atau mahasiswa yang akan mengadakan penelitian, misalnya mau mengambil lokasinya di pengadilan agama, tentu dibutuhkan kompetensi tersendiri untuk bisa membantu referensi apa yang dibutuhkan begitu. Referensi apa yang dibutuhkan, karena kita kembali lagi tadi bahwa perpustakaan tidak hanya sekedar tempat membaca, tetapi juga menjadi pusat pendidikan dan pusat penelitian. Ya. Nah, ini 4 fondasi perpustakaan. Yang pertama adalah bagaimana pengembangan koleksi. Bagaimana koleksinya itu bisa beragam sehingga berfungsi maksimal untuk menunjang pekerjaan atau tugas lembaga tempat kita bernaung. Yang kedua adalah pengolahan bahan perpustakaan, yaitu tadi bagaimana perpustakaan dikelola dengan baik berdasarkan standar yang baku sehingga mudah untuk ditemukan kembali. Jadi intinya dari pengelolaan atau pengolahan bahan perpustakaan adalah sebagai sarana temu kembali. Ya, jadi koleksi perpustakaan kalau tidak bisa ditemukan dengan cepat, itu tidak ada bedanya dengan akan fungsinya menjadi lain, nanti akan menjadi gudang buku begitu ya, karena tidak dikelola dengan baik sehingga fungsi temu kembalinya itu tidak berjalan baik juga. Yang kedua adalah bagaimana koleksi yang kita punya itu dilayankan, ya. Artinya kalau kita membiarkan kita mengelola perpustakaan yang menarik, ya, tentu juga pegawai-pegawai atau pengguna perpustakaan kita itu tidak betah di situ, tidak betah di perpustakaan, sehingga dibutuhkan kreativitas atau bagaimana membuat suasana menjadi nyaman sehingga orang bisa berlama-lama, misalnya menyiapkan koran gitu ya, atau bacaan-bacaan yang menarik, kemudian dilengkapi juga tidak hanya dengan buku, tetapi sekali-sekali juga ada misalnya ada pemutaran film atau apa begitu, dan suasananya apakah tidak bising begitu, terus untuk enggak apa-apa untuk ngobrol, enggak apa-apa, karena dari ngobrol itu akan timbul diskusi, dan dari diskusi itu kita akan butuh referensinya tentu kita sudah siapkan di perpustakaan. Dan yang keempat adalah pelestarian bahan perpustakaan. Pelestarian di sini bagaimana kita melestarikan isi dari buku atau bahan perpustakaan yang ada sehingga bisa bertahan lama, dan buku yang sudah tidak diterbitkan lagi masih bisa dinikmati oleh generasi di bawahnya kita begitu, sehingga sekarang koleksi-koleksi sejarah atau manuskrip-manuskrip yang ada di perpustakaan-perpustakaan itu dialimediakan, ya, bisa dialimediakan ke format digital. Ya, koleksi perpustakaan ini yaitu tadi ada buku, ada serial, majalah, buletin, manuskrip, dan koleksi non buku. Koleksi non buku ini dari misalnya bahan kartografi begitu ya. Yang dimaksud kartografi itu peta, kemudian globe, bola dunia,
Kemudian ada juga rekaman suara, apakah kaset atau CD. Kemudian rekaman video, ada VCD atau DVD. Dan bahan grafis, ada gambar, ada lukisan, ada bentuk mikro, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah sumber-sumber elektronik atau e-resources. E-resources ini bisa kita akses bisa dalam bentuk offline, bisa juga dalam bentuk online. Seperti yang saya contohkan dari Kementerian Pertanian, ada jurnal atau ada perpustakaan digitalnya, begitu namanya e-Tani. E-Tani itu bukunya tentu buku yang bisa diakses oleh masyarakat tentang pertanian, begitu ya. Tetapi bisa kita akses dari HP-nya kita, ya. Di perpustakaan kami juga ada perpustakaan namanya perpustakaan digital namanya e-Sultra. E-Sultra itu di-download dari Play Store, sehingga sama saja dengan mendownload e-Sultra di HP-nya kita, sama saja dengan kita sudah punya perpustakaan pribadi, begitu. Di dalam HP-nya kita sudah punya perpustakaan pribadi. Kenapa? Karena kita membawa-bawa di tangan kita ini sekian puluh ribu yang ada buku yang ada di e-Sultra, itu kita punya, bisa kita baca kapan saja. Ya, jadi kita seperti kita punya perpustakaan di tangan, begitu. Ya, itu ada di itu dari perpustakaan provinsi buat seperti itu. Ya, ini yang sumber-sumber elektronik. Perpustakaan digital atau dikenal dengan istilah e-resources atau sumber-sumber elektronik. Bisa diakses secara online, bisa juga secara offline. Bentuknya misalnya e-book, ya. Di e-Sultra tadi itu isinya adalah e-book. Kemudian e-journal. E-journal itu bisa disiapkan oleh kementerian tempat kita bernaung. Kemudian e-map, peta gitu ya. Itu contoh-contoh sumber-sumber elektronik yang ada, bisa diakses di perpustakaan. Jadi kalau kita berbicara tentang perpustakaan, tidak ini lagi, pikiran kita tidak langsung ke tumpukan buku, tetapi sudah banyak format sumber informasi yang ada di perpustakaan. Ya, buku. Apa itu yang dimaksud dengan buku? Menurut IKP, kumpulan lembar-lembar kertas yang bertulis dan tak bertulis yang punya identitas dan terdiri dari minimal 49 halaman. Itu buku. Ya. Ya, buku itu punya identitas. Identitas ini yang disebut data bibliografis, ya. Identitas buku ini yang disebut data bibliografis, dan identitas ini yang ditulis di kartu katalog yang akan kita pelajari nanti. Identitas ini ada judulnya, ada penulis, ada penerbit, kota terbit, tahun terbit, ISBN, dan lain-lain. Jadi satu kartu katalog itu sama dengan satu identitas, sama dengan kita. Kita mempunyai KTP, jadi wakil identitas kita itu adalah KTP, karena di KTP itu ada nama kita, tanggal lahir kita, dan sebagainya, yang perlu untuk dicatat sebagai identitas. Begitupun dengan buku, punya satu kartu katalog itu menjadi wakil dari buku itu. Karena kenapa? Karena di dalamnya juga mencatat identitasnya buku itu, judulnya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya, kota terbitnya, dan seterusnya. Ya, jadi itu informasi tentang identitas buku ini atau data bibliografis dari buku ini yang akan dicatat di dalam kartu katalog. Ya, kemudian di setiap buku itu ada ISBN-nya, International Standard Book Number, nomor buku standar internasional. Itu dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Jadi setiap penerbit harus melaporkan ke Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan nomor standar buku secara nasional, nomor standar buku internasional, ya. Deretannya biasanya 10, ya. Ada yang 10, kemudian di tahun 2007 itu menjadi 13 digit. 13 digit. Jadi kalau ada ISBN di buku-buku yang misalnya ada di perpustakaan Bapak Ibu yang lebih dari itu, berarti mungkin tidak dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional, ya. Nah,
pengelolaan koleksi. Siklusnya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Jadi kita mulai dari pengadaan, kemudian pengadaan itu bisa melalui pembelian, bisa tukar-menukar, bisa hadiah. Atau hibah, ya, hibah. Bisa melalui hibah. Kemudian pengolahan barang perpustakaan. Ya, jadi buku yang sudah ada itu dikasih nomor induk ya, diinventaris dalam buku induk. Ya, ini penting karena perpustakaan yang tidak punya daftar inventaris, dia akan kesulitan mendata, ya, mendata bukunya ada berapa dan seterusnya, bukunya yang hilang ada berapa, yang kembali berapa dan seterusnya kalau tidak punya daftar inventaris. Setelah buku diadakan itu masuk di pengolahan bahan perpustakaan yang mencakup katalogisasi, klasifikasi, dan tajuk subjek. Tajuk subjek itu nanti kita pelajari di pengatalogan deskriptif. Setelah itu dilakukan, proses pengolahan perpustakaan itu baru bisa dilayankan. Nah, dari proses pelayanan ini, karena biasa bersentuhan, kemudian buku itu akan menjadi lusuh misalnya. Bagaimana dia dirawat, diperbaiki, atau dialimediakan dengan digitasi begitu, digitalisasi. Ya, alurnya pengelolaan perpustakaan. Jadi ini pengelolaan koleksi ya. Kemudian pengelolaan perpustakaan bisa seperti ini, ya. Jadi dimulai dari pada saat kita masuk, ya, ada tempat untuk mengisi buku tamu. Ya, minimal itu ada tempat mengisi buku tamu atau front office atau help desk. Kemudian ada tempat pendaftaran kalau mau membuat member, kartu anggota. Kemudian kalau untuk mengetahui buku apa yang kita cari bisa kita melalui ke laci katalog. Katalog ini bisa bermacam-macam. Ada yang katalog kartu yang disiapkan di dalam laci, tetapi ada juga namanya OPAC. Online Public Access Katalog yang bisa dibaca melalui komputer. Kalau sudah kita mengetahui bukunya ada atau tidak, maka kita langsung ke rak, ya, seperti itu. Ya, kalau sudah ketahuan, kita cari di sini informasinya, kemudian bisa kita langsung ke rak, ya, bisa langsung ke rak. Kemudian kalau kita mau pinjam, ya, ada ruang mau dibaca, kalau mau dipinjam ke sirkulasi baru keluar. Kalau ini pengadaan koleksinya dibeli, ya, kemudian dikatalog, diolah, ya, diolah bukunya, dikatalog, diklasifikasi dan seterusnya, diperbaiki. Setelah melalui proses dari sini, bukunya baru bisa dilayankan. Jadi di sini dulu dimasak, dibeli, terus seandainya makanan dibeli, terus dimasak di dapur, setelah jadi dilayankan di sini, ya. Yang rusak kita perbaiki. Ya, kita perbaiki. Seperti itu perpustakaan konvensional. Mudah-mudahan sudah mengarah ke perpustakaan yang terotomasi. Kalau pengelolaan perpustakaan terotomasi masuk, ya, ada masuknya, kemudian disiapkan komputer, ya, untuk mencari koleksi yang ada, ya. Kemudian menginput data pengguna, dan seterusnya. Tetapi sudah terbantukan mesin, sudah terbantukan dengan komputer. Jadi tidak terlalu tidak membutuhkan banyak pengelola begitu. Ya. Pengelolaannya juga satu kali kita menginput, masuk di database, keluar kartu katalognya, labelnya dan seterusnya yang dibutuhkan sebelum dilayankan. Ya, jadi kalau misalnya namanya terotomasi, artinya semua terbantukan mesin, sehingga mengurangi pengelolaan secara manual. Jadi tidak mengurangi waktu dan mengurangi tenaga dan juga mengurangi biaya. Itu saya kira kemudian kita masuk. Nah, ini proses pada saat kita mulai pengolahan. Jadi pada saat bukunya dibeli, dimulai dari inventarisasi, katalogisasi, klasifikasi, baru pasca pengkatalogan itu di mana bukunya ditempeli kartu buku, kartu lembar tanggal kembali, dan itu bisa nanti kita lihat bagaimana modelnya, ya.
Nah, di inventarisasi itu seperti ini. Dicatat dalam buku sebagai bukti bahwa koleksi itu menjadi milik perpustakaan kita. Prosesnya bagaimana? Distempel kepemilikan, ya, kepemilikan perpustakaan begitu. Kemudian ditulis dalam buku inventaris. Kemudian kalau majalah diberi kartu majalah atau surat kabar, ya. Jadi semua diinventarisasi. Setelah itu ini stempel kepemilikannya itu diberi nama perpustakaan yang bersangkutan, ya. Kemudian dibubuhkan pada halaman judul, halaman pertama. Di halaman pertama, misalnya di sini di halaman judul seperti ini, kita stempel kepemilikan perpustakaan, ya. Kemudian ada halaman-halaman tertentu yang merupakan yang kita sepakati dan itu konsisten, ya. Misalnya kita semua buku ada stempelnya Pengadilan Tinggi di halaman 17 misalnya, ya. Jadi itu konsisten sampai semua buku di halaman 17 itu ada stempelnya Pengadilan Tinggi. Contohnya seperti ini, tapi ini saya mengadukan di perpustakaan sekolah. Kayaknya ini materi yang biasa saya bawakan di perpustakaan sekolah. Ya, seperti ini di atasnya ada stempelnya di bawah, ya. Ini stempel kepemilikan. Kemudian ini tanggal diterima, ya. Ada tanggal diterima, kemudian distempel kepemilikan. Kemudian setelah itu diregistrasi, ya. Diregistrasi dan nomor ini akan menjadi nomor identitas dari buku itu. Ya, stempel inventaris dibubuhkan di balik halaman judul juga. Nah, seperti ini. Ada tanggalnya, kemudian nomor induknya. Nomor induk ini adalah nomor yang kita kasih di buku, ya. Pada saat kita tulis, misalnya ini 001, buku yang kita terima. PS ini misalnya misalnya perpustakaan Pengadilan Agama misalnya PA 2017 itu dibeli 2017. Begitu. Ini nomor induknya. Ini akan menjadi nomor identitas begitu. Kemudian di mana didapatkannya perolehannya bisa dari pembelian. Supaya ada patokannya begitu. Ya, oh ini buku dibeli. Jadi pada saat pemeriksaan kelihatan yang mana buku dibeli, yang mana hibah, yang mana yang hadiah begitu. Ya, oke, seperti ini. Nah, ini sumber pengadaan tadi bisa dari hadiah dan bisa dari pembelian. Nah, itu dibeli dari mana? Bisa juga tulis di situ. Misalnya ini pembelian dari APBD DAK 2010 misalnya, seperti ini. Jadi di bukunya itu memang diinventarisasi itu sebagai ini juga pada saat pemeriksaan misalnya pada saat pengadaan buku dan pada diperiksa itu bisa dilihat di sini, ya. Jadi sebagai kendali juga. Ya, ini kapan pembeliannya. Jadi bisa seperti itu, ya. Kemudian masih tentang inventaris. Kenapa inventaris itu penting? Karena sumber kekayaan kita itu dicatat dalam buku inventaris. Dan sumber kendali kita pada saat kita ini untuk mencari koleksinya kita itu ada di inventaris. Sehingga inventarisasi ini begitu penting selain pengolahan, ya. Inventaris dapat dipisahkan, jadi dipisahkan bukunya begitu menurut jenisnya, ya. Ada inventaris untuk buku, ada yang untuk non buku, misalnya VCD, kaset dan seterusnya. Dan setiap eksemplar dari bahan perpustakaan itu mempunyai satu inventaris. Jadi kalau misalnya judulnya 1 tetapi eksemplarnya 5, berarti dia tetap harus dikasih nomor 01 sampai 05 walaupun judulnya sama gitu, ya. Karena kan kita mencatat hartanya kita nih, ya. Jadi walaupun itu judulnya sama, tetapi karena eksemplarnya kita beli 5, 5-5-nya harus kita catat dan 5-5-nya harus diberi nomor inventaris. Oke.
masih tentang inventaris, kolom-kolom yang dicatat dalam buku induk. Buku induknya itu harus seperti ini, ya. Ada kolom nomor, ada kolom tanggal, kemudian nomor induk. Nomor induk ini kita sepakati kita yang buat sendiri, tetapi itu dilakukan konsisten. Ya, konsisten itu maksudnya tidak berubah-berubah. Jadi dari awal kita pembentukan dan menginventaris buku itu sampai seterusnya nomor itu harus tetap kita gunakan, artinya formatnya. Misalnya format dalam buku induk, ya, nomor berapa di buku induk, kemudian kepemilikannya kita, akronim dari perpustakaannya kita, kemudian tahun pengadaan. Bisa seperti itu. Ya. Kemudian ada kolom nama pengarang. Supaya lebih jelasnya, kita ke daftarnya. Seperti ini daftarnya, ya. Daftarnya seperti ini. Ya. Itu di tanggal itu adalah tanggal penerimaannya, kemudian nomor induknya 001, seterusnya sampai 004. PS-nya itu adalah akronim yang kita buat secara konsisten dari perpustakaannya kita, gitu ya. Misalnya PA begitu. Nah, kemudian ada kolom pengarangnya, ya, kolom pengarangnya, baru judul, baru penerbit, tahun terbit, jumlah sumber pengadaan, apakah dia dibeli atau bagaimana, ya, seperti ini. Karena ini nomor 2 ini manajemen perpustakaan suatu ini kan ada 2, sehingga dikasih juga nomor 2. Cara mengisinya seperti itu, ya. Tetapi di nomor ini tidak dikasih 2 juga di sini, hanya nomor inventaris saja yang dikasih 2. Nanti kalau sudah ini menjadi judul lain, berarti kita kasih nomor 3. Jadi nomor 1, nomor 2 karena 2, kemudian di sini nomor 3 karena ini 2 eksemplar, ditulis di sini 2 eksemplar. Gitu ya, supaya gampang untuk ditelusuri. Jadi kalau misalnya di raknya kita sudah tidak ada, misalnya kita lihat di bukunya berapa eksemplar sebenarnya kalau kita sementara mencacah ulang. Jadi kita menghitung ulang. Dalam proses pengadaan perpustakaan, cacah ulang itu harus 2 kali setahun. Ya, 2 kali setahun kita menghitung ulang nih. Berapa nih hartanya kita yang hilang atau menyusut, gitu ya. Dan mencocokkannya di buku induk. Ya, tentang buku induk ini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke katalogisasi? Aman? Oke, Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Selamat sore Bu. Perkenalkan, nama saya Sulhija dari Pengadilan Tinggi Agama. Salam kenal. Pertama-tama sebelum ke persoalan buku induk dan lain sebagainya, kalau dari materi yang tadi Ibu sampaikan terkait perpustakaan khusus, tentunya kami di lembaga atau di pengadilan tentunya pasti di kategori perpustakaan khusus. Namun tadi dari materi ini kan ada kriteria khusus untuk perpustakaan khusus, seperti sarana, koleksi, dan pengelola. Untuk jujur mungkin untuk saat ini kayaknya tidak ada yang masuk kriteria ini perpustakaan khusus. Mungkin sebelum terlalu jauh, baiknya kami diberikan gambaran. Ini kan dari beberapa kriteria ini, kira-kira mungkin nanti ke depannya kita akan berangkat dari mana ini? Menyiapkan sarananya dulu yang tadi minimal 100 meter persegi, sedangkan mungkin di kantor kita di sudut-sudut ditaruhnya. Adanya anggaran rutin, terus koleksi yang 1000 judul, luar biasa 1000 judul. Yang banyak kita Bu, putusan kayaknya lebih 1000. Terus yang pengelola tadi itu minimal 3 orang. Kira-kira berangkat dari mana nanti nih Bu? Disusun dulu pengelolanya atau di sarananya dulu dilengkapi atau bagaimana? Mohon pandangannya Bu. Terima kasih. Baik. Mau mulai dari awal ya.
Saya pikir bisa berjalan simultan. Maksudnya begini, kita menyesuaikan dulu. Misalnya kan Bapak Ibu belum disiapkan ini. Jadi artinya bagaimana pimpinan itu menyadari bahwa ada standar pengelolaan perpustakaan yang harus diikuti dan itu menjadi bagian dari akreditasi institusi sebenarnya, ya. Standar itu dibuat karena standar pengelolaan standar perpustakaan itu, standar nasional perpustakaan itu juga menjadi salah satu bagian dari akreditasi institusi. Sehingga tidak hanya pada saat akreditasi, tidak hanya institusinya, tetapi kita mulai juga dari perpustakaannya. Nah, kalau mau soal memulai, seperti saya bilang itu berjalan simultan maksudnya berjalan bersama-sama begitu. Pimpinannya menyiapkan ada keberpihakan lah ya, artinya bahwa perpustakaan itu penting. Kenapa? Karena perpustakaan itu menjadi sarana peningkatan kompetensi dari semua warga yang ada di institusi itu. Nggak apa-apa ditaruh di pojok-pojok, tetapi ada goodwill dari pimpinan itu untuk mengadakan, misalnya mulai membeli buku walaupun tidak banyak, membeli buku sedikit demi sedikit, tetapi itu menjadi bagian dari perencanaan ke depannya begitu. Nah, soal pengelola bisa dimulai dari satu orang. Ya sekarang kan di tempat Bapak itu kan pasti banyak laporan, ya, pasti banyak laporan yang perlu bukan diarsipkan sih, apa namanya, yang perlu didokumentasikan begitu. Itu saja dulu menjadi koleksi awal. Kalau misalnya tidak ada dananya untuk membeli buku, bisa juga melalui yang itu tadi, bahwa ada wakaf, ada hadiah, bisa kita minta kemana. Itulah pentingnya membangun jejaring. Dan bisa juga kan, bisa bermohon juga ke di atasnya pengadilan tinggi itu apa ya, Mahkamah Agung. Ya, itu bisa juga kok. Misalnya perpustakaan Mahkamah Agung itu luar biasa bagus. Saya sudah pernah ke sana dan saya punya teman waktu kami sama-sama mengikuti Pustakawan Berprestasi itu, kami berkunjung ke sana, luar biasa sebenarnya, besar ya. Dan itu mungkin kalau misalnya mungkin bisa minta bantuan ini. Saya pikir itu bisa ya. Kalau seperti kalau misalnya kami bermohon ke Perpustakaan Nasional untuk dibantu begitu. Untuk pengembangan perpustakaan di provinsi atau di kabupaten yang menjadi kewenangan binaan kami itu bisa bermohon ke Perpustakaan Nasional. Tetapi di kementerian saya kurang paham ya. Jadi itu tadi, jadi tidak harus bilang satu kali dicukupkan ini 1000 eksemplar, tidak. Berjalan saja, mulai dari laporan-laporan, kemudian Bapak simpan majalah, koran, yang penting ditata supaya bisa menjadi tempat yang nyaman untuk nongkrongnya teman-teman bapak ibu di kantor begitu. Bisa buat baca-baca koran, buat ngopi-ngopi, itu dulu. Sambil kita berjalan, kita melengkapi itu dari mana saja, bisa dari kita minta hadiah, bisa dari mana saja, dari wakaf dan dari ininya. Jadi bukan dilengkapi, mulailah mengumpul koleksi dasar yang diterbitkan atau yang diadakan oleh lembaganya Bapak sendiri. Ya, misalnya laporan-laporan kah, atau hasil-hasil pertemuan, misalnya proceeding kan bisa, proceeding pertemuan itu kan pasti diberikan ke masing-masing pada saat ada pertemuan, kemudian ada proceedingnya itu kan dikirim ke masing-masing ini di bawahnya gitu ya. Misalnya dari Mahkamah Agung kan pasti dikirim ke pengadilan-pengadilan tuh. Itu dulu supaya pada saat teman-teman kan tidak, waktu ada pertemuan kan tidak semua pergi tuh, sehingga hasilnya disimpan di perpustakaan. Teman-teman yang ada di lembaga itu, di pengadilan itu bisa melihat laporan-laporan, misalnya konferensi apa yang dilakukan, kemudian ada aturan-aturan baru dari Mahkamah Agung dan seterusnya, ada undang-undang baru yang perlu diketahui lebih awal oleh anggota pengadilan agama, itu disimpan di perpustakaan. Seperti tadi, bahwa memang perpustakaan khusus itu dibentuk untuk menunjang pengembangan
kompetensi ya, warga institusinya begitu, warga instansinya, ya seperti itu, ya bisa? Oke. Ya, bagaimana Pak Sulhija? Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, makasih Bu. Berarti enggak perlu dulu ruangannya yang kita cukupkan, koleksi dulu mungkin yang kita tata Iya. ya. Nah. Paham Bu? Minimal satu rak gitu Pak. Kumpul-kumpul yang proceeding kalau misalnya laporan-laporan pertemuan yang ada yang pernah ini kan terus yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, aturan-aturan itu aja dulu dikumpul. Koran-koran daripada berserakan di ruangan-ruangan, diambil kumpul di perpustakaan, buat tempat yang bagus dan nyaman untuk membaca. Itu dulu. Intinya cintai pekerjaannya itu sebagai pustakawan. Saya kalau saya baru umur 24 tahun, saya sudah di perpustakaan sampai umur saya sudah seperti ini, sedikit lagi pensiun. Saya berusaha mencintai pekerjaan saya itu, Pak. Begitu. Ya. Jadi jangan malu kalau ditempatkan di perpustakaan. Ada pertanyaan lagi, Ibu Bapak yang ingin bertanya, silakan. Ya. Dari Unaha. Terima kasih. Selamat sore Ibu. Perkenalkan saya Yudi Wijaya dari Pengadilan Agama Unaha. Memang terkait pengelolaan perpustakaan ini di pengadilan itu hampir terlupakan, tapi itu juga menjadi bagian yang selalu dipertanyakan. Jadi memang ini satu kesyukuran sebenarnya diadakan kegiatan seperti ini. Artinya ada perhatian dari pimpinan bahwa perusahaan itu bagian yang tidak lepas supaya bisa tetap kita perhatikan. Menyambung dari tadi pertanyaan dari Pak Sul, bahwa memang di pengadilan itu rata-rata koleksi buku itu tidak mencapai standar seperti yang disebutkan tadi. Di kami saja itu di Pengadilan Agama Unaha itu koleksi buku ada 495 buku, sementara judulnya ada 301 judul. Yes. Dan itu memang sejak awal, karena kami juga mencontoh dari pusat. Dalam hal ini itu yang kalau kita bisa contoh itu dari Pusdiklat BLDK, Pusdiklat Mahkamah Agung, itu penataan perpustakaan sangat bagus. Maka kami di Unaha itu memang sudah sejak 2016 itu sudah mulai mencoba menerapkan pengelolaan perpustakaan dengan berbasis elektronik dengan SLIM Senayan. Jadi itu dia seperti itu. Jadinya nyambung dengan database yang di BLDK. Hanya memang tadi itu ruangan yang kami punya juga hanya ukuran 2,5 kali 2,5 meter, sangat kecil. Ya, Dan belakangan tahun belakangan ini memang transaksi di perusahaan itu hampir dibilang tidak ada, karena sudah tidak ada lagi hakim atau pegawai yang meminjam buku. Udah seperti sebelum itu kan mereka masih ada transaksi itu pun 1-2, tapi tetap masih ada transaksi. Yeah. Tapi berapa belakang tahun itu sudah tidak ada lagi transaksi, jadi mungkin sudah juga. Nah, mengenai koleksi, memang kalau kami itu di daerah itu biasanya itu koleksi itu dikirim dari pusat. Tiap tahun itu mungkin ada paling banyak 5 buku, paling 1, 2 sampai 5 buku paling banyak di daerah itu. Jadi itu saja yang menambah koleksi kami setiap tahun. Dia tidak ada koleksi, misalnya pengadaan buku itu tidak ada memang. Karena itu kan terkait dengan pos anggaran juga nantinya. Iya. Nah, mungkin kalau untuk menambah koleksi secara mandiri, misalnya laporan, misalnya kalau kami kan di pengadilan sebenarnya bisa juga misalnya macam putusan itu dibuatkan semacam bundle atau himpunan, misalnya itu bisa juga mungkin dijadikan koleksi. Tapi mungkin terkait nanti dengan penomoran ISBN, kan itu apakah dia harus ada nomor ISBN-nya baru bisa dikategorikan sebagai koleksi perusahaan atau tidak gitu. Iya. Gitu Bu. Oke. Atau juga misalnya apakah putusan-putusan ini kan kami memang di daerah itu selalu melakukan pemindaian. Setiap putusan itu kami pindai, kami simpan. Apakah misalnya dengan soft copy itu bisa kami jadikan juga sebagai koleksi dengan keterbatasan misalnya ruang tadi dengan sarana yang ada itu mungkin terbatas. Apa dengan soft copy itu bisa juga kami inventarisasi, kami jadikan sebagai koleksi juga. Demikian Bu. Ya, baik. Saya ini artinya kan ada yang tidak ada, berarti ada juga yang ada ya Pak ya. Nah, seperti Bapak dari Unaha kan berarti ada ya. Tetapi itu tadi soft copy itu juga bisa Pak, sepanjang bisa diakses oleh masyarakat atau bisa artinya kan nanti dibedakan ini bisa hanya diakses oleh anggota yang ada di institusi itu atau bisa diakses orang lain. Misalnya soal putusan-putusan bisa nggak diakses sama masyarakat umum begitu. Kalau bisa diakses nggak masalah.
Ah, jadi itu juga menjadi ini itu tadi yang saya sebutkan itu namanya sumber-sumber elektronik seperti itu ya, yang bisa diakses secara online maupun offline. Nanti dibedakan yang mana bisa diakses masyarakat, yang mana khusus begitu. Jadi nanti dianukan namanya koleksi khusus, yang mana yang bisa koleksi yang bisa dijadikan yang ada bisa transaksi atau sirkulasi di situ, ada bisa peminjaman dan pengembalian, yang mana laporan atau keputusan yang bisa misalnya bisa di-download atau ada izin untuk itu yang nanti Bapak pikirkan kira-kira yang mana yang bisa, yang mana yang tidak, tentu Bapak yang lebih tahu. Dan itu merupakan bagian dari koleksi perpustakaan, ya. Jadi sekarang itu tidak perlu kita harus menyiapkan ruangan besar untuk menampung begitu ribuan buku, tetapi itu juga sudah menjadi koleksi perpustakaan, Pak. Ya, tinggal Bapak siapkan alat bacanya, apakah menyiapkan komputernya atau bagaimana begitu ya. Ya, saya pikir bagus, Pak. Yang lain? Ada lagi pertanyaan yang lain? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari materi yang dipaparkan tadi, ada sedikit yang saya ingin pertanyakan terkait dengan layanan perpustakaan khusus, di mana dikatakan bahwa diutamakan untuk membaca secara mandiri. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana menciptakan mungkin ada tips-tips untuk membangkitkan diri kita itu untuk bisa mencintai perpustakaan itu sendiri, karena dengan adanya beban kerja di Satker yang begitu banyak sehingga kadang kami lupa bahwa di Satker itu ada perpustakaan. Nah, seperti itu. Bahkan dikala istirahat paling mungkin kita kadang bermain mungkin snack video atau TikTok untuk merefreshing otak kita. Nah, bagaimana menciptakan supaya kita dapat membiasakan sejak dini untuk membaca untuk sendiri seperti itu, karena mungkin yang pertama dari segi membaca itu mungkin yang pertama ada dari sisi hobi. Bagaimana yang tidak memiliki hobi sama sekali untuk membangkitkan gairah para teman-teman yang ada di Satker untuk dapat mencintai perpustakaannya sendiri, karena jangankan untuk membaca, Bu, mungkin baru masuk di depan ruangan perpustakaan sudah jenuh duluan, karena di dalamnya paling berbicara masalah hukum ataukah yang lain, karena rata-rata koleksi kita kan banyak yang terkait dengan hukum-hukum seperti itu. Jadi untuk membaca itu lagi kayaknya pikiran kita sehingga ada sifat apatis lah seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Baik. Kalau menumbuhkan di saat kita sudah umur-umur begini, artinya sudah umur dewasa, itu memang untuk menumbuhkan itu butuh usaha keras begitu ya, karena minat baca itu ditumbuhkan mulai dari sejak dini. Tetapi kadang-kadang memang harus ada pemaksaan begitu. Bagaimana memaksakan diri? Misalnya begini, saya contohkan mahasiswa perpustakaan itu kalau tugas itu wajib mengambil, misalnya dari saya ya, itu wajib ke perpustakaan dan cari buku ini, buat ringkasannya, buat abstraknya, buat ininya, seperti itu. Itu pemaksaan sebenarnya. Sehingga mau tidak mau, mahasiswa ini harus datang ke perpustakaan dan dia harus membuat kartu anggota supaya bisa meminjam buku itu. Nah, kalau di tempat Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tergantung dari pimpinan sebenarnya. Misalnya ada tugas dan sebagainya, tetapi itu bisa kalau memang disiapkan di perpustakaan sih. Kalau disiapkan di perpustakaan, bahwa misalnya laporan, coba lihat di perpustakaan, itu kan pemaksaan ya. Mau tidak mau saya harus ke perpustakaan karena saya disuruh. Atau ada gerakan membaca seperti GLS begitu, gerakan literasi siswa ya. Akan bagaimana misalnya kita disuruh membaca sebelum bekerja, seperti kita di mana saya pernah lihat itu ada gerakan bahwa setiap memulai pekerjaan ada doa dulu. Nah, seperti itu. Mungkin setelah doa kita baca dulu lah 5 menit minimal buku-buku agama ya. Minimal buku-buku agama yang disiapkan oleh perpustakaan.
Jadi itu tadi, karena seperti butuh usaha keras kalau kita sudah umur dewasa dan baru mau menimbulkan minat, ya, baru mau menimbulkan minat sudah ini. Jadi itu tadi ada sinergi antara setiap unsur yang ada di dalam lembaga itu punya tujuan yang sama, bagaimana meningkatkan kompetensi warga lembaga itu, ya, penghuni atau warga dari pengadilan tinggi itu atau pengadilan itu untuk meningkatkan kompetensi dirinya melalui perpustakaan. Nah, itu dulu yang disepakati. Kalau misalnya mau mengembangkan perpustakaan, isi perpustakaannya tata supaya menarik dan suruh orang ke situ. Itu pemaksaan sebenarnya, ya. Itu pemaksaan. Tetapi perpustakaan juga jangan, misalnya orang tidak ini, bukunya juga jangan yang buku-buku tua begitu ya. Misalnya buku-buku tua, artinya dia juga harus menata dirinya, memoles dirinya supaya menarik untuk orang lain, menarik untuk dikunjungi. Seperti kami di perpustakaan provinsi, mungkin kalau Bapak Ibu berkunjung itu kami pustakaan-pustakaan itu sudah tua-tua semua gitu ya. Sudah tua-tua, jadi untuk tidak ada yang bisa masuk, misalnya mahasiswa-mahasiswa itu tidak ada yang bisa masuk karena artinya bisa masuk kehidupannya di situ. Tetapi kami berusaha sekuat tenaga bagaimana kami bisa hadir misalnya di media sosial, karena di situ kan umur-umur yang ini kami juga bikin Instagram, bikin Facebook, dan kami posting semua kegiatan-kegiatan kami ada di situ. Kami minta segala macam. Jadi berusaha untuk membuat konten supaya perpustakaan kami dikenal begitu, supaya pemustaka kami juga hadir di tengah-tengah pemustakanya kita yang ada di media sosial begitu, Bu. Ya, saya kira itu. Ya, bagaimana kita lanjut? Lanjut. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang katalogisasi. Iya, tadi kita sudah inventarisasi, sudah dikasih nomor induk ya. Kita anggap sudah selesai dan itu mulai dikatalogisasi dan dibuatlah identitasnya buku ini ya. Jenis-jenis katalognya itu, kartu katalognya itu ada namanya katalog buku, kartu katalog online, ada dalam katalog kartu, ini yang bentuknya kartu seperti ini ya, yang ditulis, misalnya contohnya ini yang ada di layar, ini pengarangnya ya, ini adalah identitasnya, ada judulnya, ada pengarang dan seterusnya, bisa dilihat di layar dan bisa dilihat di materi ya, seperti ini. Jadi Sutarna NS itu adalah pengarangnya. Ini adalah contoh katalog kartu, ya. Ini katalog kartu, ya. Nah, katalog kartu ini disimpannya di sini. Kalau katalog online disimpannya di komputer, jadi dibaca melalui komputer, ya. Jadi identitas-identitas inilah yang dituliskan di kartu katalog. Ada pengarang, ada judul, ya. Kemudian ada penerbitan, deskripsi fisik, berapa halaman dan berapa senti. Jadi identitasnya itu diukur di sini. Ini berapa senti ke atas sini, supaya kita tahu bahwa bukunya itu sebesar apa atau misalnya ini berapa jumlah halamannya juga ditulis di dalam kartu katalog ini. Kemudian ini yang online public access katalog. Ini juga katalog, tetapi sudah terbacakan mesin sehingga ditelusurinya melalui komputer. Jadi biasanya disimpan di depan ruang baca supaya pemustaka yang masuk mencari judul buku yang dicari melalui komputer itu sebelum dia menuju ke rak. Gunanya untuk apa? Untuk meringkas waktu, ya. Jadi sudah ketahuan carinya di komputer sini, kemudian menuju ke rak, sudah langsung ke bukunya, ya. Seperti itu. Nah, ini yang katalog dalam format elektronik atau digital. Bisa diakses melalui
dengan internet atau bisa diakses secara onsite. Nah, ini yang bentuknya seperti ini. Bentuk-bentuk kartu ya. Ada kartu judul, kartu tambahan judul, dan kartu tambahan subjek. Jadi ini kartu utamanya, ada pengarangnya, ada judulnya, ada penerbitannya, ada deskripsi fisiknya, ada catatannya, kemudian ini adalah subjeknya. Perpustakaan, ilmu, kamus, artinya kamus, ilmu, perpustakaan. Ya. Ini kartu utamanya, kemudian ini kartu subjeknya. Subjeknya ini ada di sini, ya, dan ini kartu judul, judulnya yang ditulis di sini. Jadi pada saat dia di file atau disimpan di laci, dipisahkan antara, karena kan disusun secara alfabet dalam laci ya, dipisahkan antara judul, subjek, dan kartu utama. Nah, sekarang kita masuk di klasifikasi. Dulu, Melville Dewey membagi seluruh disiplin ilmu yang ada di dunia ini menjadi 10 kelas utama, ya. Jadi buku itu dikelompokkan dulu, ada fiksi, referensi, dan non-fiksi. Kemudian, diklasifikasi. Apa itu diklasifikasi? Dikelompokkan, ya. Dikelompokkan dengan sistem pengelompokan untuk memudahkan dalam penyusunan dan temu kembali. Jadi pada saat dicari itu memudahkan kita untuk mendapatkan, gitu ya, mendapatkan informasinya. Misalnya, ini yang nampak di layar 616. 616 itu berdekatan ya, ini. Apa ya ini 616? Itulah yang nanti kita pelajari di selanjutnya. Nah, Melville Dewey, pencipta DDC ini, Dewey Decimal Classification, dibagi menjadi 10 kelas utama. 10 kelas utama ini, kemudian dari setiap kelas dibagi lagi menjadi 10 subkelas. Dan setiap 10 subkelas lagi dibagi menjadi subkelas, dirinci menjadi 10 seksi ke bawah. Panjang sekali hierarkinya. Ya. Kenapa ini bisa kita bagi seperti ini? Kelas ini, misalnya kelas pertama itu adalah kelas 000 atau karya umum. Ya, ini adalah kelas yang paling umum digunakan ya. Di dalamnya itu, ini saya tidak bisa baca ke sana. Ada ensiklopedi, jadi itu disatukan ya, surat kabar, majalah. Jadi kelas 00 itu isinya itu adalah ensiklopedi, surat kabar, majalah umum, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan informasi, misalnya ilmu komputer, ilmu perpustakaan dan informasi, serta jurnalisme. Ya. Kemudian filsafat. Filsafat ini di kelas 100 ya, membahas tentang filsafat, parapsikologi, okultisme, psikologi, dan sebagainya. Di mana manusia mulai berpikir siapa dirinya, berpikir tentang dirinya. Ya, jadi itulah dasarnya Melville Dewey membagi 10 kelas utama itu. Di kelas 100 itu, saya kelas 100 saja supaya tidak terlalu panjang, di mana manusia berpikir siapa dirinya, berpikir tentang dirinya. Sehingga dikelompokkanlah menjadi kelas 100 itu dengan filsafat. Kemudian, kelas 200 itu tentang agama, ya, bagaimana manusia mulai berpikir tentang Tuhannya, siapa yang menciptakan saya, ya. Itulah dasarnya kenapa ada kelas 200, di dalamnya adalah tentang agama, dan itu keagamaan itu adalah semua agama yang ada di dunia ini. Kemudian kelas 300 tentang ilmu sosial, bagaimana manusia berpikir tentang orang lain. Di dalamnya mencakup sosiologi, antropologi, statistik,
ilmu politik, ekonomi, hukum, administrasi, dan seterusnya. Ya. Kemudian, kelas 400, manusia mulai belajar berkomunikasi dengan orang lain dengan bahasa. Ya, itu dasarnya. Kenapa ada kelompok bahasa? Ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Indonesia, dan ada linguistik dan sebagainya yang berhubungan dengan bahasa. Kemudian di kelas 500 manusia mulai memahami alam. Sehingga di kelas 500 ini dikelompokkanlah ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, kimia, dan seterusnya. Ya. Kemudian kelas 600 manusia mulai menerapkan pengetahuannya, sehingga di dalamnya meliputi kedokteran, kesenjataan, pertanian, manajemen, teknik kimia, dan seterusnya, ya. Seperti itu. Jadi inilah dasarnya Melville Dewey membagi-bagi ilmu pengetahuan itu. Ya. Kemudian kelas 700 itu manusia mulai mencari kesenangan. Sehingga dalam kelas 700 itu dikelompokkanlah musik, dekoratif, seni pertunjukan, rekreasi, olahraga, dan permainan-permainan. Kemudian kelas 800 tentang kesusastraan, di mana manusia mulai bercerita kepada orang lain. Ya. Dan yang terakhir kelas 900 berisi mengenai sejarah masa lampau, di mana manusia mencatat kejadian dan riwayat untuk generasi yang akan datang. Seperti itu. Nah, nomor-nomor yang kita kelaskan ini, ya, di materi kemarin itu sudah saya buatkan kelasnya, mulai dari kelas 00 sampai pembagian seksinya, sehingga pada saat Bapak Ibu mengelompokkan bukunya atau mengkelas bukunya, sudah ada, ya. Jadi saya sudah ringkaskan dari kelas utama sampai kelas pembagian ke bawahnya kembali. Jadi itu sudah saya inikan sampai di kelas 900. Jadi itu bisa dilihat di materi yang saya kasih. Ini nomor-nomor kelas ini yang kita catat di sini namanya nomor panggil buku. Gunanya untuk apa? Pada saat buku disusun seperti ini, kode ini, karena kode ini kan ada di dalam katalog, ya. Kode ini ada di dalam katalog, sehingga kita pindahkan di punggung buku supaya pada saat penyusunan memudahkan kita untuk menempatkan buku-buku yang sama subjeknya di tempat yang sama, sehingga orang mencari subjek tertentu itu bisa mendapatkan lebih dari judul-judul yang dicari begitu. Misalnya ini judul ini sama, membahas walaupun judulnya sama tetapi yang dibahas adalah ilmu yang sama, itu ditempatkan di dalam satu tempat begini, sehingga pada saat dicari satu kita masih ada pilihan lain. Gitu ya. Yang ditulis di dalam nomor panggil atau call number-nya ini adalah alamat buku, ya, penjajarannya, nomor panggilnya itu gunanya. Nomor panggilnya seperti alamat buku di perpustakaan yang menunjukkan keberadaannya di raknya perpustakaan. Ini ditulis dalam bentuk label, ya, bisa ukurannya 3x7. Tetapi ini bukan baku, ya. Ini bukan baku. Menyesuaikan, kalau bukunya tebal, tidak mungkin kan ukurannya 3x7 cm untuk dijadikan label di sini. Karena bukunya tebal kan enggak bagus kelihatannya, sehingga kita menyesuaikan ukuran buku. Jadi ini tidak baku. Bervariasi. Bisa kertas, bisa stiker. Ya. Dan diukur 3 cm dari sini supaya rapi pada saat disimpan di rak. Diukur 3 cm baru ditempelkan call number-nya atau stikernya di situ. Nomor panggilnya. Ya. Itu untuk memudahkan temu kembali. Nah, ini apa yang ditulis di sini di call number ini atau nomor panggil ini? Ini nama perpustakaan dulu di atasnya. Kemudian ini adalah nomor kelas. 347 itu kan hukum. 340 adalah hukum. 347 saya tidak ini hukum apa ini? Kemudian ini SOS ini
3 huruf pengarang pertama. 3 huruf pertama pengarang. Ya. Misalnya buku yang saya menjadi pengarang sebuah buku, nama saya Herlina. Berarti di sini yang ditulis adalah H-E-R. 3 huruf pertama dari pengarang. Kemudian yang H ini adalah 1 huruf judul buku. Misalnya ini, judulnya adalah Serba-serbi Koleksi Perpustakaan. Dia dimulai dari S. Berarti dia di sini nanti S. Ya, jadi kita sesuaikan. Soal ukuran ini itu bukan hal baku tetapi bervariasi, kita sesuaikan ya, kita sesuaikan dengan tebal atau tipisnya buku. Ya. Kemudian ini gunanya untuk apa? Pada saat kita menelusuri ya, ditelusuri untuk temu kembali. Supaya lebih cepat ditemukan, dibuatlah seperti ini. Ini memudahkan kita pada saat kita mencari buku di rak. Nah, ini masih nomor panggil. Misalnya ini Perpustakaan Nasional, ini nomor kelasnya, ini nama pengarangnya, ini 1 huruf judul. Ini. Ya, ini masih contohnya ke bawah. Kenapa ada yang 3, ada yang seperti ini? Kenapa di sini ada 3? Karena buku ini pengarangnya dari karya editor atau pengarangnya lebih dari 3 orang. Sehingga yang ditulis langsung ini 3 huruf judul. Karena dia pengarangnya lebih dari 3, atau dia tidak ada pengarangnya, langsung karya di bawah editor. Misalnya laporan-laporan pengarangnya banyak, tetapi disusun akhirnya menjadi penanggung jawabnya adalah editornya. Nah, itu sudah ada di dalam modul ya, di dalam modul yang saya kasih. Bagian-bagian nomor panggil. Ya, ini tadi sudah tadi ada nomor kelas yang menunjukkan subjeknya. Ya, subjek itu maksudnya ilmu yang dibahas dalam buku itu 3 huruf pertama nama tajuk entry pengarang, kemudian 1 huruf judul, 1 huruf dari judul, kemudian nomor klasifikasi dan 3 huruf judul. Kalau misalnya ini. Nah, seperti ini. Penataannya dengan nomor panggil buku seperti itu, ya. Ini. Cuma ini kenapa dia tidak rapi begini? Karena tidak diukur. Harusnya ini dari sini ke sini itu semua 3. Jadi pada saat ditata dia lurus begini, tidak seperti ini selang-seling begini ya. Kenapa harus diukur dari sini? Supaya pada saat ditata semua lurus. Jadi rapi begitu. Oke. Nah, misalnya ini. Judulnya Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah. Pengarangnya Bejo Sugianto. Tajuk entry utamanya adalah Bejo Sugianto. Maka ini BED dari Bejo ini, Bejo, jangan lama ya. Bejo 371 ini dari buku pendidikan, ini subjeknya adalah tentang pendidikan, manajemen pendidikan, ini nomor kelasnya. 3 huruf nama pengarang, 1 huruf judul dari ini, M, manajemen. Ya, jadi entry utamanya adalah berbeda dari Sugianto begitu ya, bukan Suk tetapi Bed. Tidak dibalik, ya. Nah, contoh ini lagi. Kenapa ini hanya mil? Karena buku ini karya editor, ya. Ini editor yang pengarangnya di dalam ini. Editornya ini Samsul Ma'arif, sehingga tidak ada lagi nama pengarang, tapi langsung di mil, di judul. Ya, itu bisa nanti dilihat di materi yang ada. Sama juga seperti ini. Kenapa ini namanya Pandana Baban? Kenapa di sini Nab? Karena ini nama keluarga, jadi dibalik Nababan, Pande. Bagaimana? Kenapa ada nama pengarang, ada yang dibalik, ada yang tidak? Kita dari peraturan pengatalogan yang dikeluarkan Perpustakaan Nasional, nama FAM, misalnya FAM itu family name dari suku Batak, kemudian Ambon dan seterusnya yang ada di aturan itu harus dibalik, ya. Misalnya nama saya Herlina Werianti Paungganan, jadi Paungganan, Herlina Werianti, karena Paungganan itu adalah nama marga saya, sehingga nama marga itu harus disimpan di depan pakai koma, baru nama diri.
Nah, seperti ini. Nababan, Panda. Walaupun di sini Panda Nababan ya dibalik. Karena dia orang Batak ya. Sama seperti ini nama perpustakaan, ini nomor kelas, ini nama pengarang, ini satu huruf judul. Ini penting, kenapa ini dibahas berkali-kali? Karena penting untuk dalam penyusunan buku di rak, ya, penyusunan buku di rak atau identitasnya. Ya, kata sandang. Kenapa di sini bukan T? Ini kan judulnya The Organization of Information. Kenapa ini bukan T? Karena ini adalah kata sandang, jadi diambillah O. Seperti itu ya. Kenapa di sini pengarangnya siapa ini? Saya tidak bisa baca. Arlene G. Taylor. Karena orang Barat itu pasti punya family name, sehingga family name-nya itu dia disimpan di depan, pakai koma, baru nama diri. Begitu. Sehingga 3 huruf dari TAY ini dari Taylor ini, ya. The Organization of Information diambil O, bukan kata sandangnya ditiadakan, tidak digunakan, gitu ya. Ya, jadi yang saya tampilkan ini hanya arahan untuk pada saat belajar di modul itu. Ya, itu saja dari saya. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya, waktu bertanya tinggal 10 menit lagi. Setelah itu kita akan break. Adakah yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Pas. Ya, tadi kita mulai 11. Sudah ya. Sepertinya tidak ada yang bertanya. Oh ya, silakan Pak. Ya, terima kasih karena tidak ada yang bertanya, jadi biar lebih ramai, biar lebih seru. Ya. Saya dari Pengadilan Agama Handolo. Ya, yang setelah menyimak tadi penjelasan ini soal klasifikasi buku perpustakaan, ada yang menurut saya bermasalah mungkin pasnya. Karena rata-rata kami ini dari peradilan agama, jadi banyak buku-buku perpustakaan itu yang bernuansa Islam. Karena peradilan itu pengadilan agama hampir menjadi pengadilan agama Islam. Jadi buku-bukunya itu bernuansa Islam semua. Dan di dalam buku yang nuansa Islam itu juga di dalamnya berisi hukum. Atau lebih spesifik disebut dengan hukum Islam. Untuk klasifikasi bukunya nanti pakai apa, Bu? Apakah pakai hukum atau pakai agama atau pakai Islam? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai pengarang buku yang akan dituliskan 3 huruf pertama itu, untuk membedakan ini marga atau bukan, gimana caranya? Karena sebagai orang awam mungkin atau orang umum kita belum tahu yang jadi marga Batak misalnya atau yang lain-lain. Untuk membedakan itu bagaimana, ada mungkin triknya, bisa disampaikan. Itu saja mungkin, Bu, dari Pengadilan Agama Handolo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2 nih, Bu, pertanyaannya. Jadi yang pertama tuh, kalau misalnya bukunya itu hukum dan Islam dan di dalamnya ngebahas soal hukum Islam, jadi masuknya di mana? Ya, karena kita berbicara hukum Islam, ya, berarti kita masuknya ke Islamnya dulu. Islamnya dulu itu nanti dibagi-bagi, kan di 298 itu hukum agama Islam. Jadi 200 itu 2 itu agama, 98-nya itu agama Islam. Begitu. Sehingga 297 itu adalah agama Islam. Titiknya 298 titiknya itu yang membedakan. Misalnya ini hukum apa, apakah ini fikih, apakah ini apa segala macam dan seterusnya. Mohon maaf saya tidak terlalu ini. Itu di belakang titiknya. Jadi 298 agama Islam, titik baru yang dibahas banyak. Kemudian kalau misalnya
membahas dua, misalnya buku ini yang dibahas ada dua misalnya, satu lebih banyak, satu dari segi agama, satu dari segi hukum. Kita lihat lagi proporsionalnya. Kalau dia lebih banyak membahas tentang agama, ya, agama Islam secara ini, berarti kita kelaskan di 297 saja, dikelaskan di agama, dimasukkan di buku agama, karena itu yang lebih dominan dibaca, lebih dominan dibahas, ya, lebih dominan dibahas. Nah, untuk klasifikasi khusus agama Islam, itu kami punya daftarnya sendiri, klasifikasi khusus agama Islam, sehingga di depannya itu selalu dimulai dengan 297. 297 itu adalah agama Islam, kemudian titik, karena ini namanya desimal, 3 huruf itu 3 angka, kemudian ada titiknya. Pembedaannya atau hukum yang dibahas Islam dari segi apanya itu dikelaskan di belakangnya, di belakangnya 297 itu. Kebetulan saya tidak membawa ini, tapi mungkin saya sempat. Nah, ini. Ya, di belakang ini kan saya sudah ini saya ringkaskan ya. Saya sudah ringkaskan di materi. Di 290 itu untuk agama lain, ya. Dan di 297 itu tentang Islam. Yang membedakannya adalah di belakang titik 297.1 sumber agama Islam, 297.2 akaid dan ilmu kalam, 297.3 ibadah Islam, 297.4 sufisme, 297.5 etika Islam dan pengalaman, kemudian 297.6 pemimpin dan organisasi Islam, dan seterusnya. Itu yang dibahas. Nah, nanti di pembagian berikutnya, untuk lebih jelasnya lagi, di mana diambil itu hukum Islam misalnya, pembagian lagi seterusnya. Jadi ada sambungannya lagi, misalnya 297.11 atau 297.10 sekian, itu ada bagannya tersendiri. Ya, ada bagannya khusus tentang pembagian atau nomor klasifikasi khusus agama Islam. Kemudian apa lagi satu? Yang pertanyaan kedua, bagaimana Bu ini kita mengetahui, karena kita ini awam, Ya. mana yang namanya itu ada marganya dan bukan? Ya. Nah, ceknya di mana tuh? Oke. Nah, kalau buku yang karangan biasanya kan yang yang pengarang nama ini ya, nama Arab. Tunggu, saya minta maaf ya karena saya tidak terlalu paham ini. Saya lihat dulu bukunya ya. Saya lihat dulu bukunya. Ada pembagian-pembagian yang mana misalnya ada binnya, yang mana nama keluarganya. Itu yang pembagian nama. Ada. Ya, kalau bahasa Arab saya tidak, tapi sebenarnya ada ya, ada di pembagian nama yang pengarang atau nama-nama bahasa Arab itu, yang bagian mana yang diambil sebagai nama keluarga itu ya tempat membalik. Tapi saya tidak bawa, tidak ada di bukunya saya ini. Saya tidak ingat persis karena begini Bapak Ibu, saya terus terang sudah jarang mengerjakan pekerjaan teknis ya. Sudah jarang mengerjakan pekerjaan teknis yang langsung bersentuhan dengan ini ya, yang langsung bersentuhan dengan buku begitu. Jadi saya sudah lupa itu. Saya sudah lupa kalau nama bahasa Arab itu yang mana yang ditempatkannya koma, tetapi ada itu bahasanya. Cuma saya minta maaf karena saya tidak pernah tidak bersentuhan dengan bahasa Arab ya, dan saya juga sudah lama tidak menyentuh pekerjaan teknis, jadi saya sudah lupa. Tetapi nanti kalau misalnya Bapak mau ini kan saya bisa nanti saya, kalau misalnya Bapak mau tanya saya, di depan itu ada nomor HP saya. Nah, saya bisa bantu ya. Ada email saya, ada nomor kontak saya. Kalau Bapak Ibu masih perlu saya masih ada yang perlu ditanyakan, misalnya sampai di perpustakaannya kemudian ada mengalami kendala atau apa, saya masih bisa menghubungi saya gitu ya. Makasih. Oke.
Terima kasih Bapak Ibu. Kita udah sampai di penutup acara. Terima kasih atas kita berikan dulu apresiasi kepada narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih Ibu Herlina atas waktunya membagi ilmu. Mungkin Ibu ada mau conclusion atau penutup? Ya, jadi Bapak Ibu, seperti yang dari awal tadi saya ini kan bahwa saya merasa sangat terhormat bisa datang di tempat ini, karena ini kan saya merasa bahwa ada lembaga yang menganggap bahwa perpustakaan itu penting begitu, sehingga Bapak Ibu juga saya harapkan mau mengelola perpustakaan, ya mau mengelola perpustakaan di lembaganya Bapak Ibu supaya ada kontribusinya kita sebagai ASN, bagaimana kita meningkatkan literasi masyarakat, khususnya di tempat kita bekerja. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Ibu Herlina, terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta BIMTEK dengan begitu antusias mengikuti materi kali ini. Saya Andini, moderator, menutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Sesi kedua nanti kita akan kumpul lagi di sini jam 7:30. Ya, Bapak Ibu, silakan bisa digunakan untuk istirahat, makan malam, dan sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.